Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Goro dengan NIM 1218030 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi politik. Seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat memperagakan pekerjaan dan bagaimana cara mengatur kekuasaan disebut sebagai ideologi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Perdana Hidayatullah dengan NIM 1218030 209. Izinkan saya menjelaskan tentang fungsi ideologi politik. Langsung saja. Ideologi politik sebenarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai dasar untuk menata kehidupan masyarakat. Hanya saja, paham dan pandangan para ahli yang berbeda-beda. Saya akan menyebutkan pandangan Seserot mengenai fungsi ideologi politik. Jadi menurut Seserot itu, fungsi ideologi politik yang pertama, memberikan dasar legitimasi pada pemerintah. 2. Mempersatukan rakyat. 3. Pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. 4. Prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan masyarakat. Jadi fungsi dan tujuan ideologi politik itu sebagai dasar untuk menata kehidupan masyarakat intinya. Menurut paham-paham dan pandangan para ahli saja yang membuat fungsi ideologi politik berbeda-beda, tapi tujuannya sama kok, untuk itu menata kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih. Kemudian ada macam-macam ideologi. Ideologi itu terbagi menjadi 8. Namun di sini kita akan membahas 4 macam ideologi. Ideologi sosialisme. Menurut Encyclopedia of Social History, sosialisme adalah sebuah istilah yang mengacu pada sebuah pergerakan atau sebuah teori organisasi sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama terhadap produksi dan distribusi. Ideologi sosialisme memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Ciri-ciri ideologi sosialisme. Yang pertama, kepemilikan bersama adalah cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Yang kedua, sosialisme menyuruhkan persamaan hak bagi semua lapisan. Yang ketiga, sosialisme menganggap negara lebih di atas masyarakat. Yang keempat, tidak menyukai adanya hak milik pribadi. Kekurangan dan kelebihan ideologi sosialisme. Kelebihannya, yang pertama, masalah diselesaikan dengan musyawarah. Yang kedua, tidak adanya kesenjangan antar kelas karena adanya pemerataan sosial. Yang ketiga, antar rakyatnya memiliki solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Kekurangannya yang pertama yaitu hak asasi manusia seringkali diabaikan karena lebih mementingkan kepentingan bersama. Yang kedua, kreativitas dan pengembangan diri dibatasi karena ideologi sosialisme lebih mementingkan kepentingan bersama dan gotong royong. Negara yang menganut di antaranya adalah Uni Soviet, Mongolia, Bulgaria, Rumania, dan Jerman Timur. Pak Aisyah Herunisa dengan NIM 1218030 Ideologi kapitalisme merupakan sebuah paham ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan modal sekecil-kecilnya. Begitu pengertian secara umumnya. Namun masih banyak pengertian menurut para ahli. Nah, arti kapitalis sendiri itu adalah pemilik modal. Sementara pahamnya disebut kapitalisme. Ciri-ciri ideologi kapitalisme. Ciri yang paling menonjol dalam sistem ekonomi kapitalis adalah minimnya intervensi ataupun campur tangan negara. Semua ditentukan berdasarkan kehendak pasar gitu. Kekurangan dan kelebihan dari kekurangan dan kelebihan dari ideologi kapitalisme ini
Keuntungannya dalam pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif, karena daya kreativitas dalam menyerap ide-ide yang cukup baik juga memiliki toleransi terhadap berbagai macam pemikiran gitu. Kekurangannya dalam ideologi kapitalisme ini persaingan yang bebas tak bisa dihindari, di mana dalam sistem ini pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar. Bisa diambil kesimpulan yang memiliki uang yang akan menang. Negara yang menganut paham kapitalisme ini, sistem ini banyak dianut di negara barat, terutama Amerika dan Cina. Kita semua mungkin tahu persaingan bebas, pasar bebas antara Amerika dan Cina. Namun tak ada negara yang benar-benar mutlak menganut paham kapitalisme ini. Baiklah, kita akan membahas sistem ideologi liberalisme. Pengertian secara umum liberalisme adalah suatu pandangan atau ideologi yang mendasar pada kebebasan dan kesamaan hak. Pokoknya tuh dalam ideologi ini kebebasan dan kesamaan rakyat diutamakan banget. Peranan pemerintah juga dalam ideologi ini harus melindungi hak-hak kebebasan yang dianut warganya. Menurut John Locke, sebagai pelopor paham liberalisme ini, kebebasan adalah hak properti privat. Karenanya, pemerintah bersifat terbatas atau minimal terhadap kehidupan warganya. Untuk itu, harus ada aturan hukum yang jelas dan lengkap dalam menjamin kebebasan sebagai hak properti privat ini dalam paham liberalisme. Ciri-ciri pandangan liberalisme itu yang pertama, menganut bentuk pemerintahan yang demokrasi. Kedua, masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan atas hak intelektual dirinya sendiri. Yang ketiga, pemerintah terbatas dalam mengatur rakyatnya, hanya memberi pandangan kepada rakyat dan rakyat sendiri yang membuat keputusan atas dirinya sendiri. Kelebihan sistem liberalisme ini yang pertama, tiap orang mendapat hak dan kebebasan yang sama. Yang kedua, terjadi persaingan yang positif pada masyarakat sehingga semua orang ingin menghasilkan produk terbaiknya. Yang ketiga, setiap individu bebas untuk memiliki sumber produksi sendiri. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang perekonomian. Selanjutnya, kelemahan liberalisme. Yang pertama, saat terjadi monopoli terhadap masyarakat golongan kecil. Yang kedua, terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Yang ketiga, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena sering terjadi monopoli terhadap masyarakat golongan bawah. Negara yang menganut paham liberalisme ini antara lain adalah Amerika Serikat, Australia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Jepang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Nintan Putri dengan NIM 12180303216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini lahir dan diterapkan oleh bangsa kita, tentunya Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Pancasila lahir dengan proses yang panjang. Menurut Yudi Latif, seorang pemikir bangsa, beliau membagi perumusan Pancasila melalui 3 tahapan. Pertama adalah fase pembuahan, kedua adalah fase perumusan, dan ketiga adalah fase pengesahan. Pada tahun 1926, Soekarno menulis esai yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Dengan tulisannya itu, Bung Karno berusaha menggabungkan ketiganya. Menurutnya, para pendukung ideologi-ideologi tersebut dapat disatukan dalam satu semangat. Secara historis, perumusan Pancasila diawali pada sidang BPU PKI di mana Muhammad Yamin berpidato mengenai dasar negara, yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara. Pancasila sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bagi
kita untuk senantiasa berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara adalah tujuan utama yang diemban secara bersama oleh bangsa Indonesia demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata secara material maupun spiritual, yang tetap berpegang teguh pada Pancasila. Ciri-ciri ideologi Pancasila sendiri yaitu ideologinya bersifat terbuka dan ideologinya bersifat dinamis. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila. Kekurangannya dapat menimbulkan kesalahpahaman karena penafsiran yang berbeda-beda. Di samping kekurangannya, ideologi Pancasila ini memiliki kelebihan yaitu mencakup nilai-nilai yang positif, terfokus pada kesejahteraan umum, bersifat fleksibel dalam arti mengikuti perkembangan zaman. Negara yang menganut sistem ideologi Pancasila ini hanya Indonesia, sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwasannya ideologi Pancasila ini lahir dan diterapkan di Indonesia.